Jadi untuk pertemuan hari ini, pertemuan kelima ini, itu kita akan masuk ke fungsi hukum dari aspek sosiologi. Ada hukum sosiologi, sosiologi hukum. Sekarang fungsi hukum dari aspek sosiologi. Jadi maksudnya peranan apa saja ya, fungsi apa saja dari hukum ini dilihat dari ilmu sosiologi. 3 faktor yang menyebabkan yang menjadi parameter ukuran sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik. 3 faktor. Yang pertama, dia berfungsi dari aspek filosofis. Hukum juga berfungsi dari aspek sosiologis. Yang terakhir, tidak lupa dari sisi yuridis. Ya. Seperti coba kita lihat apa yang dimaksud dengan fungsi hukum dari aspek sosiologis ini dilihat dari fungsi secara filosofis. Setiap masyarakat selalu mempunyai Rex ID, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Jadi cita-cita hukum ya. Misalnya hukum itu diharapkan untuk bisa menjamin keadilan, ada kemanfaatannya, dan menjamin ketertiban maupun kesejahteraan. Wah, sangat lengkap nih ya. Dari visi filosofis mempertanyakan ini fungsi hukum ini. Apakah hukum itu kan pertanyaan-pertanyaan filosofis itu yang pertanyaan mendasar yang mengejar ya. Fungsinya apa? Dengan keadilan, ketertiban, kesejahteraan. Nah, ini tentu sangat menarik. Nanti bisa ditanggapi. Kemudian secara sosiologis atau empiris, dasar keberfungsian secara sosiologis atau empiris maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum, di mana hukum itu diberlakukan. Jadi kepatuhan terhadap hukum. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jadi apakah bisa berfungsi secara sosiologis itu apabila masyarakat itu mau secara sukarela mematuhi hukum yang ada. Kalau dia menentang, itu sebenarnya ya hukum tidak bisa berfungsi sosiologis atau empiris. Mungkin waktu kewajiban, contohnya yang ringan-ringan, yang kewajiban berhelm, menghidupkan lampu kendaraan dulu ya. Tapi sekarang ya mungkin kesadaran berhelm lebih lah daripada yang dulu. Kemudian lampu ini kan kendaraan sekarang sudah otomatis. Ya. Kemudian dengan dasar sosiologis sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tekanan ya dari penguasa, ditakut-takutin apalagi ya. Tapi diterima secara wajar dan spontan, dianggap baik ya masyarakat. Suryono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka menambahkan ada 2 landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berfungsinya suatu kaidah hukum. Apa itu? Coba kita lihat ya. Teori kekuasaan.
teori kekuasaan secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. Jadi kepatuhannya itu karena berdasarkan teori kekuasaan itu karena paksaan. Kemudian di samping teori kekuasaan ada teori pengakuan. Ini mungkin sebaliknya. Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Jadi di satu pihak tidak diterima tapi dipaksa. Jadi masyarakat mungkin diam-diam enggak mematuhi ya, tetapi karena takut bisa diawasi oleh mereka bisa patuh. Tapi sebenarnya tidak. Tapi sebaliknya teori pengakuan ini ada masyarakat ya itu yang bisa menerima hukum karena dianggap cocok sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, tadi kan ada filosofis, berfungsi secara filosofis, sosiologis, kemudian yuridis. Keberfungsian yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Jadi yuridis atau normatif. Jadi maksud dari fungsi secara yuridis ini adalah peraturan, ketentuan ya, kaidah atau isi dari undang-undang bisa atau peraturan yang lain itu tidak berdiri sendiri tapi merupakan bagian dari kaidah hukum tertentu. Jadi saling mendukung, saling menguatkan hukum yang satu dengan yang lain, tidak bertentangan gitu ya. Misalnya dalam konstitusi itu ada hak apa? Misalnya hak kesehatan misalnya. Kemudian pemerintah membuat dan DPR membuat satu undang-undang yang sama sejalan, yaitu supaya masyarakat itu diberikan hak kesehatan dari sakit penyakit, dari mungkin bencana atau dari kesengajaan tertentu, dari peraturan tertentu, sehingga kaidah satu itu merupakan bagian, mungkin bisa pelaksanaan ya dari kaidah hukum yang lain. Ada peraturan pelaksanaannya, ada peraturan yang terkait. Nah inilah fungsi hukum dari aspek sosiologi masih bisa dibagi ke bagian kecil, yaitu filosofis, sosiologi sendiri, dan yuridis. Nah, saya membuka dialog ya. Cuman maaf, ini di rumah saya ini kebetulan masih ada orang punya kerja besok. Di desa ini seringkali memasang pengeras suara ini terlalu keras sehingga kaca-kaca sampai bergetar, kita keberbekan ya. Ini sebenarnya ya belum ada perlindungan hukum terhadap itu ya, belum ada mengganggu sebenarnya. Tapi sudah jadi kebiasaan di desa sini, semua melakukan itu, terutama yang bagian teknisi ya. Mungkin kalau yang punya kerja nggak begitu tidak terlalu pusing dengan itu ya. Yang ini mungkin juga pemasaran
anu juga ya, sound system lah. Oh, ini sound system saya bagus, nanti biar yang lain nyewa saya, mungkin seperti itu. Ya, monggo saya buka. eh, Siapa yang mau berpartisipasi? Sudah jelas belum ini maksudnya dari fungsi hukum? Kan kita konteksnya kan kuliahnya sosiologi hukum. Ini kan makanya selalu fungsi hukum dari aspek sosiologi, atau mungkin dengan kata lain begini ya. eh, Apa peran sosiologi dalam hukum? Mungkin seperti macam itulah. Ini ada peran filosofis, sosiologis sendiri, dan yuridis. Nah, dibolak-balik bisa. Yuridis, sosiologis, filosofis, atau sosiologis dulu, baru yang lain bisa. Monggo. Ini kalau penjenengan suatu saat apa ya, dipilih untuk jadi perancang pembuat peraturan di tingkatnya lingkungannya masing-masing ya. Mungkin kalau yang suka olahraga, mungkin olahraga apa, volleyball, apa sepak bola atau badminton, ada pertandingan, terus dipilih perancang peraturan. Nah, ini harus memenuhi ini tiga ini: filosofis, sosiologis, yuridis. Yuridis tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain ya. Nah, sosiologis harus bisa apa, diterima, tidak paksaan. Kemudian filosofis ini harus ada keadilan yang adil. Apa tahu fungsi hukum kan untuk menjaga keadilan, ketertiban, bahkan menjaga kesejahteraan yang sudah ada, atau bahkan bisa mendampingi ke arah kesejahteraan. Silahkan yang mau partisipasi selain apa, Pak Ridwan, Bu Endah, yang lain juga boleh ya, belajar apa ya, berpartisipasi, belajar berbicara. Ini semakin berbicara semakin cinta hukum nanti. Bukan cinta saya tapi cinta hukum ya. Monggo. Pak Ridwan sudah masuk belum ini? Tadi katanya mau masuk. Terus juga ini tadi ada Bu Nurul. Bu Nurul sedang perjalanan, tadi sudah masuk belum ya? Oh belum, baru Bu Enda. Terus yang lain ini ada banyak ini. Monggo. Oh, Pak Ridwan sudah. Silahkan ditanggapi. Ini kira-kira ada kaitan nggak dengan secara praktis dengan para mahasiswa? Kalau nantinya mungkin ya bisa saja kalau sudah menyandang gelar di belakang itu sarjana hukum, kan orang, wah ini orang yang tahu hukum. Nah, mungkin diberikan posisi-posisi yang terkait hukum. Tapi sekarang walaupun punya pekerjaan yang lain ya tidak tahu pekerjaannya apa saja, terus sekarang belajar hukum mencoba untuk menyoroti ini. Sudah makan, pada makan belum ya? Saya sudah. Jadi kalau masalahnya kalau kelaparan bisa nggak kuat berbicara, berpikir. Ada? Silahkan.
Aduh. Loh. Oh. Mari, ada enggak? Kalau tidak ada kita tutup ya. Mungkin nanti kalau mau di WA ada, boleh. Bagaimana kalau kita tutup? Halo, halo. Suara saya bisa terdengar? Hmm. Maaf tadi sempat putus internetnya. Bu Kartika, apakah mendengar saya? Oh. Hmm. Halo Bu Kartika. Oh, kok nggak dengar ya saya? Bentar. Tes, tes, tes. Oh,
Kalau mikrofon saya waktu saya bicara bergerak-gerak. Bu Kartika juga mikrofonnya bergerak-gerak, tapi saya kok tidak mendengar ya. Bu Indah, coba ada yang bisa bantu? Oh, apa ini ya? Coba. Ada.